accused you of being narcissistic. And I'm not a narcissist. 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 You narcissist. That's profoundly narcissistic. Don't know if you could see that, tapi ini udah jam 1. But here I am, talking in front of a computer about narcissism. Oke, kata narsis. Kayaknya itu jadi kata atau terminologi yang kita lempar sana-sini ya. Lo selfie melet-melet, lo post joget di TikTok, lo mau jadi pusat perhatian. 3 hal tadi itu kayaknya udah jadi karakteristik yang lekat banget sama kata narsis. Tapi, apa sih sebenarnya narsis itu? Kalau gue lihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, narsis itu didefinisikan sebagai kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan adanya sikap arogan, percaya diri, dan egois. Cuman gue mungkin pengen gali lebih dalam ke sejarah kata narsis ini biar kita sedikit lebih kebayang lah. Jadi kita harus ngelihat ke mitologi Yunani. Kata narsis diambil dari anak seorang dewa bernama Narcissus. Nah, Narcissus ini adalah seorang pemburu. Dan dia adalah pemburu yang tampan. Plus, dia sadar akan ketampanannya itu. Dia pede akan ketampanannya itu. Nah, di salah satu versinya, versi Ovid kalau nggak salah, Narcissus ini sedang berburu lah di hutan. Tiba-tiba ya, ada seorang peri yang ngelihat dia gitu. Peri ini peri gunung bernama Echo. Singkat cerita, Echo naksir berat sama Narcissus tapi ditolak. Echo sedih, dia ngadu ke teman-teman perinya dan teman-temannya tuh berdoa pada dewa Nemesis agar Narcissus mendapatkan hukuman yang setimpal, yakni cinta yang tak terbalaskan. Terus abis itu mungkin lo pernah denger yang ini nih. Narcissus tuh ngeliat ke kubangan air dan ada refleksi dirinya, ada pantulan dirinya. Dia naksir sama pantulan dirinya, tapi ya pantulan itu gak naksir balik lah sama dia, orang itu refleksinya kan ya. Dan dia akhirnya mencoba menggapai itu pantulan sampai dia tenggelam di kubangan air itu gitu. Dan pesan moralnya ya cukup simpel, lo jangan cinta berlebihan sama diri lo sendiri karena itu gak bagus. Nah, dari situ makanya Narcissus ini dijadikan asal muasal dari kata narsis ya. Dan istilah ini dipopulerkan oleh Sigmund Freud dalam esainya On Narcissism pada tahun 1914. Selang beberapa puluh tahun setelah esai Sigmund Freud, narsisme baru dijadikan gangguan mental yang resmi pada tahun 1980 di DSM edisi ketiga. Narsisme itu namanya jadi NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Dan DSM itu apa? Ini singkatannya agak panjang ya, gue ada di HP nih. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Buat apa DSM itu? Jadi fungsi DSM tuh simpel aja, dia sebagai panduan untuk para psikolog untuk mendiagnosis penyakit-penyakit mental atau gangguan-gangguan mental. Dan ingat, ini untuk para psikolog, bukan orang umum kayak gue atau lo. Kecuali ya ada psikolog yang nonton video gue, cuman ya buat apa ya nonton video gue. Ya intinya DSM ini sekarang udah edisi kelima. Ada beberapa ciri nih dari seseorang yang mengidap NPD. Dan katanya seseorang yang mengidap NPD itu harus memiliki 5 atau lebih dari 9 ciri yang ada di sini. Dan harus dievaluasi atau diamati ya oleh psikolog yang profesional. Ingat, bukan orang umum kayak gue atau lo. Dan ciri-cirinya nih lumayan ekstrim. Kayak gak punya empati, iri banget sama orang lain, terus arogan parah, dan eksploitatif, merasa sangat pantas. Intinya yang bener-bener parah banget. Dan ya kadang-kadang di sini nih NPD itu overlap sama definisi narsis secara umum. Dan oleh karena itu juga, menurut gue, narsis itu penting. Dalam bukunya Rethinking Narcissism, Dr. Craig Malkin mendefinisikan narsisme sebagai sebuah spektrum dari 0 sampai 10.
Sebenarnya bukan cuman Dr. Craig Malkin sih yang definisiin narsisme itu sebagai sebuah spektrum. Kayaknya hampir semua psikolog setuju ya kalau narsisme itu sebuah spektrum. Maksudnya apa? Ada orang yang narsisnya lebih dari orang lain, walau dua-duanya sama-sama narsis gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih dari spektrumnya Dr. Craig Malkin. Tadi kan 0 sampai 10 ya. Nah, yang 10 nih jelas dong, narcissist. Mereka yang bener-bener kayak si Narcissus ini, bener-bener pede banget, tapi pedenya yang arogan, pedenya yang merugikan orang lain. Tapi mereka yang di 0 ini kebalikannya. Namanya egoist. Diambil dari pre-ego tadi. Mereka ini orang-orang yang bener-bener gak punya kepercayaan diri sama sekali. Mereka gak mau merasa spesial. Contohnya mereka ulang tahun nih, mereka gak mau diucapin. Mereka gak mau dikasih kado. Bener-bener gak mau dianggap spesial. Jadi kebalikan dari skala 10. Dan menurut Dr. Craig Malkin ya, skala yang sehat itu 4 sampai 6. Lo gak mau di 0 sampai 3, dimana lo tuh gak punya narsisme. Lo tuh gak punya rasa narsis. Lo gak mau di skala itu. Karena lo bakal sedih. Lo bakal ya tadi sifat yang tadi ya, merasa gak spesial banget hidup lo. Tapi lo juga gak mau narsis lo kelebihan. Lo gak mau di skala 7 sampai 10. Dimana kalau udah tinggi banget, itu baru bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki atau mengidap NPD. Nah, skala 4 sampai 6 ini kata Dr. Craig Malkin namanya healthy narcissism atau narsisme yang sehat. Cuman maksudnya apa narsisme yang sehat ini? Jadi dia tuh punya rasa pede yang pas, gak merugikan orang lain, tapi justru memberi manfaat pada orang lain. Dia tuh karismatik, percaya diri, optimistik. Contohnya apa? Ya kita lihat aja inovator atau pemimpin-pemimpin besar. Mereka tuh gak mungkin ngambil langkah sebesar yang mereka udah ambil ya, atau nyoba hal-hal yang baru jika mereka gak punya rasa pede dalam diri mereka gitu. Kesimpulannya, kalau gue dikasih hak sama pemerintah Indonesia buat mengubah sesuatu nih di negara ini nih, mungkin hal yang pertama gue lakukan itu ngetik KBBI di website Kemdikbud ya. Terus gue ganti itu definisi narsis, gue ganti, gue hapus kata percaya diri. Kenapa? Satu, menurut gue percaya diri tuh gak sepatutnya disandingkan sama kata arogan atau kata egois yang punya konotasi negatif. Dua, karena menurut gue dan kayaknya menurut semua orang sih, percaya diri itu penting.